Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Adila dengan NIM 1802400014. Jadi di video kali ini saya akan meresum beberapa materi dari mata kuliah Hukum Etika dan Profesi. Di video ini kita akan meresum 3 pembahasan pokok, yaitu 3 poin pokok. Yang pertama yaitu tentang etika dan profesi. Yang kedua yaitu tentang pedoman media cyber, dan yang terakhir yaitu kode etik wartawan. Nah, mungkin langsung saja ya ke poin yang pertama. Jadi poin yang pertama yaitu etika dan profesi. Nah, untuk pengertian dari etika dan profesi ini jelas berbeda. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pedoman hal-hal yang dianggap baik dan hal-hal yang dianggap buruk oleh masyarakat, baik itu mengenai hak dan juga kewajiban di dalam bermasyarakat. Sedangkan profesi menurut bahasa Latin berasal dari istilah profesio. Jadi profesio ini memiliki 2 arti, yaitu yang pertama ada janji dan yang kedua pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, profesi merupakan suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Yang pendidikan formalnya sudah jelas, mungkin dengan menjadi sarjana, dengan menuntut pendidikan di universitas-universitas tinggi. Sedangkan profesi yang didapat secara non formal, yaitu seperti mengikuti pelatihan ataupun kursus-kursus. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari etika dan profesi, selanjutnya apa yang dimaksud dengan etika profesi? Jadi, etika profesi ini merupakan suatu konsep etika yang ditetapkan ataupun disepakati pada tatanan profesi-profesi tertentu. Jadi di video kali ini yang akan menjadi segmen ataupun target dari videonya yaitu etika profesi dari wartawan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada poin yang kedua yaitu pedoman media cyber. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan media cyber? Jadi, di era modernisasi seperti sekarang ini ada sangat banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, baik dalam mencari informasi ataupun dalam segi komunikasi. Nah, yang dimaksud dengan media cyber merupakan segala bentuk media yang menggunakan internet sebagai wahana jurnalistiknya. Yang tentu segala macam bentuk kegiatan ini dia harus sesuai dengan undang-undang pers ataupun undang-undang lain yang mengatur tentang jurnalistik dan juga kewartawanan. Nah, selanjutnya, apa sih contoh dari media cyber? Contoh media cyber ini sebenarnya sangat-sangat banyak sekali. Contohnya seperti salah satunya ada blog, ada microblog, kemudian ada jejaring sosial. Jejaring sosial ini baik itu Twitter, Facebook, Instagram, Quora, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga contohnya seperti virtual game worlds. Selanjutnya, ruang lingkup dari media cyber. Ruang lingkup dari media cyber ini sendiri yaitu segala macam bentuk media yang menggunakan internet sebagai sarana dan prasarananya. Dan semua berita yang di-upload ke dalam media cyber tentunya dia harus melalui berbagai macam verifikasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar nantinya berita-berita yang diakses ke media cyber terpercaya dan juga bebas dari hoax. Karena sekarang ini sudah sangat-sangat kental sekali ya dari media itu hoax. Oleh karena itu diperlukan adanya verifikasi. Selanjutnya, setiap media yang diupload ke media cyber dia juga harus akurat, aktual, dan juga harus berimbang. Nah, selanjutnya teman-teman, ada 3 syarat yang harus kita penuhi ketika kita ingin mengupload sebuah konten ke media cyber. Apa aja? Yang pertama yaitu tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pokok pers ataupun kode etik jurnalistik lainnya. Yang kedua, harus mematuhi berbagai macam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh media-media online tersebut yang ingin kita upload kontennya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh menyebarkan berita hoax dan mengandung unsur-unsur diskriminatif, baik itu menyudutkan sebuah ras ataupun agama-agama tertentu dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya teman-teman kita beralih ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik merupakan berbagai etika-etika
yang harus dijalani dan juga dipatuhi oleh mereka yang berprofesi sebagai jurnalis. Jadi kode etik jurnalistik ini terbagi menjadi 11 pasal. 11 pasal yang mengatur tentang jurnalisme. Pasal yang pertama yaitu wartawan Indonesia harus bersifat independen dan juga memberitakan berita-berita yang akurat dan berimbang juga, dan tidak boleh beritikat buruk. Selanjutnya, pasal yang kedua yaitu wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam menjalankan tugasnya dalam jurnalistik. Wartawan Indonesia selalu menguji kebenaran berita yang ia tulis, beritakan secara berimbang dan juga tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kode etik wartawan yang keempat yaitu wartawan Indonesia tidak boleh menuliskan berita-berita bohong, sadis, cabul, dan juga fitnah. Selanjutnya yang pasal nomor 5 yaitu wartawan Indonesia tidak boleh menyebutkan ataupun menyiarkan nama korban asusila dan juga tidak boleh menyebutkan dan menyiarkan nama pelaku dikarenakan nama pelaku merupakan sesuatu yang dapat dilacak. Selanjutnya, pasal yang ke-6 yaitu wartawan Indonesia tidak boleh menyalahgunakan profesi dan juga tidak boleh menerima suap. Jadi wartawan Indonesia tidak diperbolehkan untuk menjual informasi demi kepentingan pribadi. Yang selanjutnya yaitu pasal nomor 7, wartawan Indonesia memiliki hak untuk melindungi identitas narasumber apabila si narasumber ini tidak ingin mempublikasikan identitasnya, baik itu keberadaannya atau hal-hal lain yang bersifat lebih pribadi. Kemudian selanjutnya pasal nomor 8 yaitu wartawan Indonesia tidak boleh menulis ataupun menyiarkan sesuatu berita berdasarkan prasangka, atau tidak boleh juga menuliskan berdasarkan diskriminasi SARA. Jadi wartawan Indonesia tidak diperbolehkan untuk membanding-bandingkan ataupun mengkotak-kotakkan budaya-budaya tertentu ataupun ras-ras tertentu, suku-suku tertentu. Jadi semuanya harus berimbang. Selanjutnya, pasal yang ke-9 yaitu wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali jika untuk kepentingan publik. Selanjutnya, pasal yang ke-10 yaitu wartawan Indonesia segera meralat, mencabut, dan juga memperbaiki berita-berita yang sekiranya tidak akurat dan juga keliru. Disertai juga dengan permintaan maaf kepada pendengar ataupun kepada pemirsa. Apabila kesalahan tersebut adanya di media cetak, maka aturannya yaitu wartawan harus memperbaiki ataupun mengganti berita tersebut pada halaman pertama media cetaknya ataupun diganti ataupun diperbaiki pada halaman yang semula. Selanjutnya pasal yang terakhir yaitu pasal yang ke-11 yaitu wartawan Indonesia wajib untuk melayani hak jawab ataupun hak koreksi secara profesional. Jadi harus kita garis bawahi secara profesional. Adapun hak jawab ataupun hak koreksi ini berlaku selama 2 bulan. Masa tenggang waktunya selama 2 bulan. Nah teman-teman, mungkin demikian pembahasan mengenai 3 poin dari hukum media dan etika, yaitu tadi ada tentang etika dan profesi, kemudian yang kedua ada tentang pedoman media cyber, dan yang terakhir ada kode etik wartawan. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai akhir. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.